Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Persela Lamongan, Alex Robinson dan mendapat gangguan, tentunya sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Iya, kita lihat sebuah serangan yang begitu tertata dengan baik, Bung. Kita lihat bagaimana tadi Robinson. Iya, hanya saja memang terjadi sebuah pelanggaran. Salah satu pemain yang kita tahu rajin menyerang dan bertahan ke belakang. Ya, tampak sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anam Syahrul kepada Jimmy Suparno. Kembali sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Menyisir dari sisi sebelah kiri, kembali umpan dalam kotak penalti. Dan sebuah handball dan sebuah hadiah penalti bagi Persela Lamongan memasuki menit ke-15. Iya, sebuah kerugian tentu saja. Walaupun di sini kita lihat pemain Persijap melakukan protes terhadap wasit, tapi Doni sendiri juga tampaknya diam saja karena memang terjadi handsball di kotak penalti dan tentu saja jadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi Persijap. Ya, sangat menarik untuk melihat replay di sini. Kita melihat Doni, gerak refleks tentunya dari seorang Doni. Dan atas keputusan wasit untuk memberikan penalti. Apalagi kita lihat bukan sesuatu yang sengaja dari Doni Siregar, di mana bola mengenai tangannya dan bukan tangan yang mengenai bola. Ini dua implikasi yang berbeda. Namun kita lihat wasit sebagai pengadil di lapangan tentu saja memiliki mainan support dari pemain-pemain lini kedua. Kita lihat tampak kurang. Sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Pablo Frances terhadap John Scarlett. body charge. Di sini kita melihat oleh Doni Siregar. Ya, sebuah tarikan jelas dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Muhammad Irfan. Tentunya sebuah pelanggaran. Ini bola dihadapi oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Kita bisa melihat statistik yang mengacu bagaimana Persela bisa kemasukan 6 gol hanya dalam 2 pertandingan awal. Tentu saja menjadi sebuah teka-teki bagaimana ini akan bisa dipecahkan oleh Coach Muhammad Basri. Terapkan long ball passing, sebuah ciri yang berbeda dalam bentuk permainan Lamongan. Tentu saja lebih menyulitkan Jepara dalam melakukan antisipasi. Kita lihat berkat keunggulan skill teknik dari seorang Alex Robinson dan juga Marcio Souza yang selalu menyulitkan para pemain belakang Jepara. Dan kita lihat di sini Alexander Robinson mengalami cedera. Pendaratan yang kurang sempurna kita lihat di sini ya. Ankle dari Robinson tampaknya, Bu. Pemain sayap yang rajin naik. Begitu cepat umpan pada Pablo Frances dapat dipatahkan oleh Edgar Aguilera, Yopi Rayar. Tampak pelanggaran dilakukan oleh Enjang Rohiman terhadap Yopi Rayar. Sebuah perubetan bola yang mengakibatkan sebuah benturan yang tentunya tidak terhindarkan antara kedua pemain. Ya, kita lihat sebuah antisipasi yang baik dari Yopi, namun harus mengenai kaki dari seorang Enjang Rohiman. Dan kita tahu ini tentu saja sesuatu yang tidak disengaja. Karena kita tendangan penalti yang tadi dilesatkan oleh Marcio. Dan kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Yandri kepada pemain Persijap Jepara. Ya, ini sebuah pelanggaran yang sangat keras. Di sini kita melihat oleh Enjang Rohiman dan ya, saya kira sangat pantas ya. Ya, sangat tepat bagi wasit untuk memberikan sebuah peringatan. Karena kita tahu sudah kali kedua di sini. Tommy Rifka Putra patahkan tampaknya tadi oleh Doni Fernando Siregar yang kini tampak terkapar atas benturan antara kedua pemain tadi. Dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Yandri terhadap Tommy Rifka Putra yang merupakan kartu kuning ketiga di laga ini dan kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan. Ancaman ditiup peluit oleh wasit tadi. Masih kita saksikan terjadi sebuah pelanggaran tampaknya. Ataupun sebuah cedera yang menimpa Arnaldo Fialba. Yang tampak terkapar. Dan tentunya wasit Yandri membunyikan peluit untuk memberikan kesempatan pada Fialba untuk mendapatkan perawatan medis tentunya.
Ya, lebih hidup serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persijap Jepara dengan hadirnya Amarildo Souza dan juga Ilham Hasan yang tentunya bisa memberikan tekanan lebih tinggi lagi untuk terus dengan begitu cermat untuk amankan daerah pertahanan dari Persijap Jepara. Oh! Dan tentunya sebuah pelanggaran tadi dilakukan ya, oleh memang Enjang Rohiman. terlihat ada kesan menanduk. Ataupun Aji Nurpijal terhadap Yopi Rayar. Ya, ternyata Yopi Rayar terkena. Doni Fernando, di sana ada Ilham Hasan. Melebar, di sana ada Pablo Franceschi. Berbahaya! Hasan dan penjaga gawang Khairul Huda dengan cermat menyelamatkan daerah pertahanannya sendiri. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik. Kita melihat dimulai dari Amarildo Souza yang memberikan bola kepada Doni Siregar, yang memberikan bola kepada Pablo, dan akhirnya atau hampir saja sebuah gol tercipta melalui umpan dari Pablo kepada M. Irfan. Di sini kita melihat kepada Ilham Hasan. Kita melihat hampir saja Ilham mencetak gol, namun seorang petarung yang tentu saja dibutuhkan pada saat Persela mencoba mengamankan sebuah kemenangan. Arnaldo Villalba kini kirimkan umpan. Di sana tampaknya ada Carlos Raul Ciucati dan sebuah pelanggaran diperoleh oleh Persijap Jepara atas sebuah tackling yang dilakukan oleh Zainal Arifin terhadap Charlie Ciucati. Ya, sebuah crossing yang tidak sempurna yang tadi dilepaskan oleh Agustiar Batubara. Tampak peluit telah ditiup oleh wasit Yandri. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilham Hasan tadi tampaknya terhadap Zainal Arifin. Sebuah benturan yang sangat berbahaya karena mengenai posisi kepala bagian belakang kepada Zainal Arifin. Pemain yang meskipun tidak banyak terlihat di pertandingan ini, namun merupakan lebih menyulitkan Persijap Jepara, lebih menyibukkan mereka di lini pertahanan. Pelanggaran cukup jelas tadi dilakukan dan kartu kuning diterima oleh Agustiar Batubara atas tackling yang terlambat yang ia lakukan. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persijap Jepara. Dan kita tadi sudah melihat sebuah tembakan bebas yang mengenai tiang yang dilepaskan oleh Evaldo. Terus mengurung pertahanan dari Persela Lamongan di babak kedua ini sanggup untuk mendapatkan gol balasan di sisa waktu 2 menit yang diberikan. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Junaidi Tagor terhadap Edgar Aguilera. Situasi yang kurang menguntungkan tentunya bagi Persijap Jepara. Ya, tampak sebuah sapuan bola yang hampir mengenai